Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ladalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 10 Oktober 2024, hari Kamis, Pekan Biasa ke-27, disusun dan dibawakan oleh Frater Vino Carvalho SVD. Selamat mendengarkan. Coba batong dengar, mari batong lihat apa yang terjadi. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkannya kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikannya kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, judul renungan kita ialah sahabat adalah dia yang memberi tanpa memandang. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, mengisahkan tentang Yesus mengajari para murid-muridnya tentang sikap tuan rumah dan persahabatan. Pada malam hari, seorang tuan rumah telah tidur. Datanglah tetangganya, yakni sahabatnya, mengetuk pintu rumahnya untuk meminta roti bagi sahabatnya yang baru saja tiba di kediamannya. Meskipun telah tertidur, tuan rumah itu tidak menolak dan mengusir sahabatnya, melainkan ia bangun dan melayani sahabatnya dan memberi apa yang dibutuhkannya. Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih, kisah persahabatan dalam bacaan yang baru saja kita dengar menjadi bahan perenungan untuk kita. Apakah sebagai seorang teman, sahabat, tetangga, atau sebagai seorang beriman, saya telah melakukan kewajiban saya dengan baik? Yesus dalam pengajarannya menampilkan sosok tuan rumah sebagai orang yang murah hati dan penolong. Kisah ini hendak memperlihatkan kepada kita bahwa
tuan rumah yang dimaksudkan oleh Yesus tidak lain adalah Allah. Allah adalah tuan rumah dan sekaligus sahabat bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Allah mengetahui kekurangan kita dengan sangat baik, namun Ia tidak pernah mempersoalkan waktu kapan kita hendak datang kepadanya. Allah telah menyiapkan roti yang kita butuhkan, sehingga kapanpun kita meminta pertolongan, Allah akan selalu mengulurkan tangannya untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih, bertolak dari kisah bacaan Injil memperlihatkan kepada kita bahwa Allah adalah tuan rumah dan sekaligus sahabat bagi kita. Sebagai seorang beriman, kita dipanggil untuk menjadi tuan rumah bagi mereka yang berkekurangan. Hendaknya kita selalu bersiap sedia untuk menerima dan menyambut mereka yang datang mencari dan mengetuk pintu rumah kita, terlebih pintu hati kita untuk melayani mereka dengan sepenuh hati. Tuan rumah yang baik adalah orang yang tidak pernah merasa bosan dan merasa terganggu oleh kedatangan dan kehadiran orang lain. Sebaliknya, ia dengan senang hati mendatangi dan melayani sesamanya yang mengunjungi rumahnya dengan penuh keramahan dan antusias yang total. Selain menjadi tuan rumah, kita juga dipanggil untuk menjadi sahabat bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Kita ditempatkan di tengah kerumunan umat manusia yang dengan situasi dan kondisi hidup yang berbeda-beda, baik dalam hal keluarga, perbedaan suku, budaya, dan juga keyakinan. Di tengah situasi dan kondisi manusia yang beragam dan berbeda satu sama lain, kita ditempatkan oleh Tuhan dengan mengambil peran sebagai sahabat bagi semua orang. Untuk menjadi seorang sahabat, kita mesti menanggalkan dan meninggalkan sikap ego dan keangkuhan diri agar tindakan pelayanan yang kita berikan tidak terkesan manipulatif. Tuhan telah menunjukkan sikap menjadi sahabat yang baik. Tuhan mendengar dan menghampiri dia yang mengetuk pintu rumahnya dan memberikan apa yang dibutuhkannya. Sebagai orang beriman, tentunya kita diarahkan untuk menjadi orang yang murah hati dan empati terhadap orang lain, khususnya kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tuhan telah menjadi sahabat yang baik bagi kita. Untuk itu, kita juga mesti belajar dan meneladani jalan yang sudah ditunjukkan Tuhan kepada kita. Sahabat sejati adalah dia yang menolong, melayani tanpa membeda-bedakan status, budaya, suku, bahasa, termasuk mereka yang berbeda keyakinan dengan kita. Karena Allah yang menjadi sahabat bagi kita adalah Allah yang murah hati dan penolong bagi setiap orang yang hendak mengetuk pintu rumahnya. Semoga Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati kita